Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu Dari Kompleks Parlemen. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya Sylvie Milda dan rekan saya Zia Ulbar, dan langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, kita awali perjumpaan kita pada kali ini dengan berita mengenai Komisi 3 DPR RI yang mengapresiasi sekaligus memberikan dukungan terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. Di sini Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Habibur Rahman juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara transparan, tegas, tanpa pandang bulu dan menegaskan Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal ketat jalannya penyidikan agar proses hukum berjalan lurus, adil, dan tuntas. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Komisi 3 DPR RI menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri yang meningkatkan penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batubara ke tahap penyidikan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Ia juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara transparan, tegas, tanpa pandang bulu. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Sudesson Tandra meminta adanya soliditas antar lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurutnya, dukungan lintas institusi penting agar proses penyidikan dapat mengungkap fakta secara terang benderang. Menghimbau kepada TNI Polri untuk solid, termasuk jaksa, solid di belakang penyidik, Kortas Tipikor, untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Bondan dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Ya, apresiasi dari Komisi 3 ini tentu menjadi angin segar sekaligus dorongan moral yang kuat untuk Kortas Tipikor Polri dalam mengusut kasus-kasus korupsi di tanah air nih Sylvie. Nah, benar sekali nih Zia. Namun seperti yang ditegaskan oleh Ketua Komisi 3 tadi, komitmen untuk transparan dan juga tidak pandang bulu adalah kuncinya. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang dinilai menunjukkan berbagai perbaikan, namun masih menyisakan sejumlah catatan evaluasi terutama terkait pendampingan jemaah dan juga penyempurnaan regulasi. Terkait hal tersebut, Komisi 8 DPR RI menyerap masukan dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan haji dan umroh ke depannya. Di sini anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri menyampaikan kecukupan biaya operasional yang dapat dipungut dari jemaah menjadi salah satu poin krusial yang dibahas. Ia menilai biaya yang ditetapkan tidak sebanding dengan tugas pendampingan sejak pra-keberangkatan selama di Tanah Suci hingga jemaah kembali ke tanah air. Dan pemirsa, berikut berita selengkapnya untuk Anda. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dinilai menunjukkan berbagai perbaikan. Namun, masih menyisakan sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait pendampingan jemaah dan penyempurnaan regulasi. Untuk itu, Komisi 8 DPR RI menerima masukan dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. Sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan haji dan umroh, anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus menyampaikan, kecukupan biaya operasional yang dapat dipungut KBIHU dari jemaah menjadi salah satu poin krusial yang dibahas. Ia menilai, biaya yang ditetapkan tidak sebanding dengan tugas pendampingan sejak pra-keberangkatan selama di Tanah Suci hingga jemaah kembali ke tanah air. Meski begitu, Hasan Basri mengapresiasi penyelenggaraan haji tahun 2026 yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami menanyakan pertama,
dari KBHU kalau sesuai dengan aturan perundangan itu bisa memungut dari para jemaah cuma sekitar 3.500.000 itu per orang gitu. Dan kalau kita lihat dari tugasnya mulai dari membimbing sebelum berangkat haji, keberangkatan haji dalam proses haji sendiri sampai pulang haji dengan dana yang 3,5 juta, saya pikir apa sudah mencukupi. Dan yang kedua tadi saya menanya fasilitas apa yang didapati oleh mereka pada saat waktu pelaksanaan haji dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah. Lebih lanjut, Hasan menegaskan seluruh masukan dari KBIHU akan menjadi bahan evaluasi bersama Kementerian Haji dan Umroh, termasuk dalam pembahasan kemungkinan penyempurnaan Undang-Undang Haji. Andini dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, pemirsa, evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji memang selalu penting dilakukan demi memastikan perbaikan kualitas layanan dari tahun ke tahun nih. Ini tepat sekali Silvi, dan harapannya masukan dari Komisi 8 tersebut terkait penyesuaian biaya operasional pendampingan ini bisa melahirkan regulasi yang lebih ideal dan juga proporsional demi kenyamanan jemaah. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai revisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan yang sedang dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Anggota Balik DPR RI, Firman Subagio, menyampaikan dinamika pemanfaatan kawasan hutan serta tantangan lingkungan sudah semakin kompleks dan pengelolaan hutan selama ini lebih mengedepankan aspek ekonomi dibandingkan fungsi ekologis dan sosial budaya. Ia menambahkan kawasan hutan harus dikelola secara seimbang untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan ekosistem. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Revisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sedang dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Revisi tersebut guna memastikan tata kelola hutan Indonesia yang mampu menjawab tantangan pengelolaan sumber daya alam yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini. Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio menyampaikan dinamika pemanfaatan kawasan hutan serta tantangan lingkungannya sudah semakin kompleks. Revisi Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan ini adalah merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Karena revisi undang-undang ini sudah jauh sebelumnya kita gagas dari mulai tahun 2009 yang lalu. Kenapa kita mengajukan perubahan? Karena kondisi undang-undang ini sudah jauh tertinggal daripada perkembangan-perkembangan yang ada. Dengan Undang-Undang Cipta yang sudah menghapuskan kewenangan-kewenangan itu dan DPR sudah tidak punya fungsi kontrol lagi, maka Kementerian ketika itu seenaknya sendiri menetapkan kawasan hutan sehingga terjadi tumpang tindih yang penting disampaikan kawan-kawan. Itu yang ingin kita kembalikan lagi bahwa untuk ke depan penetapan kawasan hutan akibat daripada tata ruang itu harus persetujuan DPR sebagai fungsi kontrol DPR yang harus ikut menetapkan. Dengan dilakukannya revisi Undang-Undang Kawasan Hutan, diharapkan tata kelola kawasan hutan lebih akuntabel. Bondan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Silvi, menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian ekosistem memang menjadi tantangan besar nih dalam pengelolaan hutan kita saat ini. Ya, tepat sekali nih. Harapannya revisi tentang Undang-Undang Kehutanan ini dapat menghasilkan payung hukum yang benar-benar adil, tidak hanya menguntungkan sektor ekonomi, tetapi juga melindungi fungsi sosial budaya masyarakat adat, serta kelestarian lingkungan demi generasi mendatang. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Setelah ini kami akan membawakan informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Kembali lagi di program dari Kompleks Parlemen, pemirsa. Kini kita masuk ke segmen informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Ada informasi terbaru apa nih dari DPD RI, Silvi? Ya, Zia. Berita pertama datang dari Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamuddin, yang menggelar Focus Group Discussion bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
Pertemuan tersebut membahas pentingnya reformulasi desain desentralisasi politik untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks. Ya, di sini reformulasi desentralisasi politik menjadi agenda penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Selain untuk mengakomodasi keberagaman, desain desentralisasi perlu memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Selengkapnya mari kita simak informasi yang sudah kami siapkan berikut ini. DPD RI mendorong reformulasi desain desentralisasi politik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin saat membuka fokus group discussion di Komplek Parlemen Jakarta. Menurut Sultan, desentralisasi merupakan cara negara menghormati keragaman daerah tanpa kehilangan semangat persatuan. Karena itu, desain desentralisasi politik perlu terus disempurnakan agar mampu mengakomodasi karakteristik masing-masing daerah sekaligus memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah lebih dari 25 tahun reformasi, kita perlu berani bertanya jujur, apakah desain desentralisasi politik yang kita miliki hari ini masih cukup kuat untuk menjawab kebutuhan Indonesia ke depan? Pertanyaan ini penting Bapak Ibu sekalian. Sebab tantangan kita tidak lagi hanya sekedar mengurangi sentralisasi kekuasaan. Tantangan kita hari ini adalah menghadirkan pemerintah daerah yang efektif, akuntabel, responsif, dan mampu bekerja dalam satu tarikan napas pemerintahan nasional. Dalam diskusi tersebut, DPD RI juga menyoroti berbagai tantangan pelaksanaan otonomi daerah, termasuk ketidakseimbangan antara otonomi politik dan kapasitas administrasi, serta munculnya fenomena pelemahan otonomi daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Menurut DPD RI, reformulasi desentralisasi harus diikuti dengan penguatan kelembagaan daerah, pembenahan sistem politik lokal, serta penataan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. DPD RI juga menegaskan bahwa ukuran keberhasilan desentralisasi adalah sejauh mana masyarakat di daerah merasakan pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, dan kehadiran negara yang lebih adil. Najla Aprilia, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan. Ya, Silvi, adanya reformulasi kebijakan desentralisasi ini diharapkan menjadi lebih adaptif dan berkeadilan. Selain itu, langkah tersebut perlu diikuti dengan penguatan kelembagaan daerah, pembenahan sistem politik lokal, serta penataan hubungan kewenangan antara pusat dan juga daerah nih, Silvi. Ya, setuju sekali nih Zia. Reformulasi desentralisasi dibutuhkan agar masyarakat di daerah merasakan pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, ruang partisipasi yang lebih luas, dan juga merasakan kehadiran negara yang lebih adil. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Komite 2 DPD RI berkomitmen penuh mengawal program Kementerian Perhubungan demi mewujudkan transportasi yang aman merata di seluruh Indonesia. Fokus utama pengawasan Komite 2 DPD RI ini diarahkan pada peningkatan konektivitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T guna menekan disparitas harga, menggerakkan roda ekonomi daerah. Tujuannya jelas, dengan memperbanyak angkutan perintis di daerah 3T, mobilitas warga jadi lebih mudah dan harga kebutuhan pokok bisa ditekan agar tidak ada lagi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Selain itu, Komite 2 juga mendorong evaluasi berkala terhadap sarana transportasi umum demi mewujudkan target keselamatan yang maksimal. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Komite 2 DPD RI terus mengawal pembangunan sektor transportasi nasional agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah serta memperkuat konektivitas antar wilayah di Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komite 2 DPD RI bersama Kementerian Perhubungan yang membahas evaluasi program kerja tahun 2026 dan rencana program tahun 2027. DPD RI menilai Kementerian Perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas nasional, meningkatkan keselamatan transportasi, serta memperlancar distribusi barang dan jasa melalui sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam mendukung asas intra pemerintah, Kementerian Perhubungan memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas nasional, meningkatkan keselamatan transportasi, mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, serta mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi.
efisien dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan dan program tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing nasional, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Meski demikian, Komite 2 DPD RI menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi, di antaranya keterbatasan akses transportasi di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah terpencil, serta kebutuhan peningkatan infrastruktur dan keselamatan transportasi. Melalui rapat ini, Komite 2 DPD RI menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan transportasi nasional agar lebih aman, merata, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah. Yulia Haryono, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan. Menarik nih Silvi, selain masalah akses dan isu keselamatan, tidak kalah penting juga nih, yang jadi prioritas utama adalah penertiban truk odol atau kendaraan overdimension dan overload demi menjaga fasilitas jalan kita bersama nih. Nah, tapi satu lagi nih Zia, melalui evaluasi anggaran dan peninjauan langsung di lapangan, hal tersebut dilakukan Komite 2 DPD RI untuk memastikan seluruh subsidi transportasi benar-benar tepat sasaran dan juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Kabar berikutnya kali ini datang dari Komite 1 DPD RI yang menggelar rapat kerja strategis bersama dengan Kantor Staf Presiden atau KSP, membahas urgensi perlunya membuka kembali moratorium pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Langkah pencabutan moratorium ini Silvi dinilai krusial oleh Komite 1 DPD RI untuk mempercepat pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah-wilayah terpencil yang selama ini kesulitan mengakses pelayanan publik yang optimal. Saat ini sudah ada ratusan usulan pemekaran daerah yang mengantre dan tertahan di pusat. Melalui sinergi bersama KSP ini, isu otonomi daerah dan pemekaran wilayah kembali diprioritaskan demi kesejahteraan masyarakat daerah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Komite 1 DPD RI terus mendorong penguatan otonomi daerah dan penyelesaian aspirasi pembentukan daerah otonomi baru atau DOB melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja Komite 1 DPD RI bersama Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan oleh daerah. Ketua Komite 1 DPD RI, Andi Sofian menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk belum optimalnya sinkronisasi kebijakan nasional, serta kembali tersentralisasinya sebagian kewenangan strategis. Kondisi tersebut dinilai dapat mempersempit ruang gerak daerah dalam menjalankan otonomi, terutama pada bidang perizinan, investasi, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi pada dasarnya telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, penguatan demokrasi lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, setelah lebih dari 2 dekade pelaksanaan desentralisasi, berbagai persoalan dan tantangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir muncul kecenderungan terjadinya penarikan kembali kewenangan strategis ke pemerintah pusat, khususnya dalam bidang perizinan, investasi, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya daerah. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi terjadinya resentralisasi kewenangan yang dinilai dapat mempersempit ruang gerak daerah dalam melaksanakan otonomi. Selain itu, DPD RI juga menyoroti masih berlakunya moratorium pemekaran daerah yang hingga kini belum memiliki kejelasan penyelesaian, padahal berbagai usulan pembentukan DOB terus disampaikan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Merespon hal tersebut, Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden menyatakan menerima aspirasi yang disampaikan DPD RI dan menandatangani kesimpulan rapat sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari daerah. Putri Damayanti, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan. Ya Zia, menarik sekali nih melihat bagaimana Komite 1 DPD RI benar-benar menaruh perhatian untuk memperjuangkan suara masyarakat di daerah. Ya, sangat setuju sekali Silvi. Di sini isu otonomi baru ini bukan sekedar soal pemecahan wilayah administratif, tapi tentang keadilan sosial dan mempersingkat jarak pelayanan publik yang selama ini dikeluhkan oleh warga di pelosok daerah nih. Betul, kita tentu berharap sinergi dengan KSP ini membuahkan hasil nyata dan keran moratorium bisa segera dibuka secara selektif
untuk daerah yang memang sangat membutuhkan. Dan pemirsa, kita akan rehat sejenak. Setelah ini kami akan kembali dengan informasi dari DPR RI. Tetaplah bersama kami di TVR Parlemen. Pemirsa, kita sudah berada di penghujung program dari Kompleks Parlemen. Sebelum menutup kebersamaan kita, ada satu catatan penting dari sektor pendidikan. Komisi 10 DPR RI kini tengah menyoroti tata kelola alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%. Anggaran pendidikan yang saat ini masih terfragmentasi di lebih dari 27 kementerian dinilai melemahkan efektivitas pengelolaannya. Kondisi ini memicu dampak sistematik terhadap penurunan mutu pendidikan nasional. Di sini anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menilai belum adanya penegasan hukum atas pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu penyebab anggaran pendidikan tidak terintegrasi secara optimal. Lebih lanjut, Purnamasidi mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap mekanisme dana transfer daerah yang selama ini berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Berikut ulasan selengkapnya. Komisi 10 DPR RI soroti tata kelola anggaran pendidikan 20% yang saat ini masih terfragmentasi di lebih dari 27 kementerian dan lembaga. Kondisi ini dinilai melemahkan efektivitas alokasi anggaran pendidikan sehingga memicu dampak sistemik terhadap merosotnya mutu pendidikan nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menilai tidak adanya penegasan hukum atas pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 membuat anggaran pendidikan negara menjadi tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini berdampak langsung pada rusaknya sarana prasarana sekolah, serta merosotnya tingkat literasi dan numerasi siswa di daerah. Dampaknya ikutannya apa? Standar pendidikan kita tidak tercapai, kesejahteraan guru tidak bisa diwujudkan, sarpras kita rusak, literasi kita turun, numerasi kita turun, visa kita itu juga turun. Nah, ini dampak yang sistemik yang menurut saya harus disikapi. Nah, karena itu sekarang mumpung Komisi 10 sedang mengkodifikasi 3 undang-undang yang mengatur pendidikan, maka saya berharap ada keputusan politik yang menyatakan bahwa hanya kementerian yang mengurusan pendidikan, khususnya pendidikan yang dasar, itu yang diberikan mandat untuk mengatur mandatory spending 20%. Lebih lanjut, Purnamasidi juga mendesak reformasi total terhadap mekanisme dana transfer daerah yang selama ini berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, wewenang strategis anggaran pendidikan perlu dikembalikan sepenuhnya kepada kementerian dan lembaga di bidang pendidikan. Tujuannya agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan mudah diawasi. Dari Nusa Tenggara Barat, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, langkah ini diharapkan menjadi momentum penting agar anggaran pendidikan nasional benar-benar terfokus untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan kualitas siswa di Silvi. Ya, benar sekali Nizia. Tentu kita semua berharap setiap anggaran pendidikan dapat dikelola secara lebih terpadu dan juga efektif. Beralih ke berita terakhir pemirsa. Komisi 4 DPR RI menerima aspirasi perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika, Papua Tengah terkait dugaan dampak pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Provinsi Papua Tengah, John Nasion, menyampaikan bahwa metode Modified Refined Placement atau sistem pengendapan tailing di daratan rendah oleh PT Freeport Indonesia telah menimbulkan sejumlah masalah. Mulai dari pendangkalan sungai dan pesisir hingga ancaman terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat setempat. Merespons aspirasi tersebut, Komisi 4 DPR RI akan membentuk tim kunjungan kerja ke Mimika sekaligus berkoordinasi dengan komisi terkait di DPR RI untuk penanganan lebih lanjut. Simak laporan selengkapnya berikut ini. Pendangkalan sungai dan pesisir dampak pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia menjadi salah satu pokok aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Mimika kepada Komisi 4 DPR RI. Dalam menyampaikan aspirasinya, Wakil Ketua 4 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah, John Nasion menjelaskan, PT Freeport Indonesia menggunakan metode Modified Refined Placement atau sistem pengendapan tailing di kawasan dataran rendah, yang kemudian pengendapannya berdampak pada pendangkalan sungai dan pesisir, kerusakan hutan mangrove, kerusakan basis pangan lokal, kerusakan akses transportasi sungai, dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat sekitar. Sudah cepat,
untuk tim bisa turun ke Timika, dan persoalan yang tentang pendangkalan bisa dilakukan pengerukan segera. Freeport punya sumber daya itu, terlalu lama dia, loading lambat kalau kita bilang. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Robert Jopi Kardinal merespon keluhan masyarakat Mimika dengan berupaya akan segera dibentuk tim dan melakukan kunjungan kerja ke Mimika, serta mendistribusikan persoalan yang berkaitan dengan berbagai komisi di DPR RI. Saya sudah merekomendasikan hasil rekomendasi tadi bahwa Komisi 4 akan membuat tim untuk turun. Kan aturannya nanti turun paling maksimum 14 orang. Nanti kita pergi lihat apa yang terjadi sebenarnya, dampaknya apa, mana. Walaupun dampak itu kita juga sudah tahu. Saya sudah tahu dari jam ini, cerita lama ini, cerita kita sudah tahu semua. Tapi saya sengaja supaya teman-teman dari dapil lain juga ikut supaya mengetahui dan lihat langsung. Nah, Komisi 4 akan berbicara atau mengunjungi sesuai dengan kewenangan Komisi 4. Valdo dan Fikrido, TVR Parlemen, melaporkan. Isu lingkungan dan kesejahteraan masyarakat memang perlu perhatian khusus nih, Sylvie. Ya, betul sekali. Ruang dialog seperti evaluasi ini sangat penting agar penanganan dari pemerintah dan pihak terkait bisa menjadi solusi terbaik bagi lingkungan masyarakat maupun keberlanjutan industri di sana. Benar sekali, Sylvie. Baik pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita di segmen terakhir ini. Kami mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan program dari Kompleks Parlemen. Saya Zulbar dan juga rekan saya. Saya Sylvie Milda, pamit undur diri dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang akan kembali membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen. Thank you.